Oke, kita kembali ke belajar trading. Kita ke trader 5. Kita akan mencari mana yang bisa kita lakukan seperti biasa, scalper. Kita scalping edisi cepat, target $100 minimum. Oke, ini kita lihat ada banyak hari ini. Kita lihat ke emas dulu. Seperti biasa kita nggak akan jauh-jauh dari emas ke bawah sini karena mungkin nilainya agak besar. Nah, di sini kalau kita ngelihat mau menyentuh ke titik tengah, biasanya setelah titik tengah akan koreksi. Kita M30-nya belum sampai, berarti masih ada berpotensi sampai ke titik paling bawah. Kemudian kita lihat M15-nya juga sudah terlepas, sudah kelepas jauh. Kemudian M5-nya sudah terlepas ke garis bagian bawah. Ini weekly 1, kita ke M1 lagi. M1 kebetulan sedang ada di bawah. Dengan kondisi begini secara kelayakan kita abaikan dulu untuk emas. Kita lihat ke yang lain dulu, apakah perak bisa memungkinkan. Emas spreadnya cukup tinggi. Spread adalah jarak dari titik as dan bid, penawaran dan permintaan, merah dan hijau. Jadi kita lewati saja, nggak usah. Kita ke Dow Jones. Kenapa lelet begini nih? Oke, spreadnya juga tinggi. Kita cari yang spreadnya paling rendah karena kita bermain aman di scalper by menit. Ini juga lebar, tapi kalau terpaksa banget baru kita in. Kita cari yang terpendek-pendek saja. Nasdaq cukup oke. Kita lihat Nasdaq M1 nya sampai ke sini, H1 nya sudah lepas dari titik Bollinger Band tengah. Ini kenapa guys, agak-agak begini ya, nggak beres nih handphonenya. Sedang koreksi. M30 nya sedang terkoreksi ya, sedang mengkoreksi diri ke atas, tapi sudah lepas. Kemudian M15 nya lepas juga, sedang naik lagi. M5 nya naik ke atas, M1 nya koreksi ke atas dan sedang mencoba menembus titik Bollinger Band tengah. Kita lihat apakah dia akan terkoreksi ke atas. Kalau kita melihat di H1 mungkin akan terkoreksi dulu, karena seperti biasa dia akan melewati dulu garis Bollinger tengah, kemudian akan koreksi ke atas dulu. Ini sudah terkoreksi cukup banyak ya tuh, dan mengoreksi naik dan naik. Ini juga naik tapi belum melewati Bollinger Band bawah. Kemudian M15 nya juga belum, pos di tengah. M5 nya sudah lepas sedikit. M1 nya sedang sideways, artinya dia antara iya dan tidak untuk ke atas atau teruskan ke bawah, tapi potensi besarnya adalah akan ke bawah lagi. Nah, kita akan coba tunggu dulu sampai betul-betul ada merah, paling tidak menembus candle sebelumnya. Kalau ini sampai ke atas, kita sabar dulu, jangan tunggu, karena ini sedang masa-masa koreksi, dimana secara H1 dia harus koreksi dulu, baru akan dia melanjut tetap sampai sini dalam beberapa jam ke depan. Kemudian ini juga seperti biasa M30 sedang menunggu di sini antara ke atas ataupun terus ke bawah. Kita lihat dulu, ternyata tembus ke atas. Oke, kita tunggu. Kita nggak boleh buru-buru ambil satu keputusan ini naik atau turun, karena ini cukup beresiko. Dari memenitan itu belum pernah naik ke atas, kemungkinan ini bisa sampai ke atas, sampai ke Bollinger Band atas. Tapi kita lihat lagi, kita harus betul-betul yakin betul untuk kita buy ataupun sell. Kemungkinan besar ini kita akan sell karena udah tembus ke Bollinger bawah, tapi belum tentu. Tapi kita akan lihat secara keseluruhan. Ini agak-agak
mengelau high gitu. Ini sedang sideways ya kalau bilang lihat by hours. Kita tunggu dulu, sebetulnya kita harusnya buy nih ya, posisinya B untuk 30 buy, 15 juga buy, M5 juga buy, M1 nya tunggu sebentar. Ini harusnya berarti buy karena untuk menembus sampai ke sini ya. Coba lihat, oke, rasanya sudah berhasil naik, kita akan buy saja di sini. Target nggak usah jauh-jauh, sampai sekitar sini aja kita buy. Nah, kenapa kita buy? Lagi-lagi kita lihat tadi M1 sudah tembus Bollinger Band tengah, M5 sudah ketembus juga Bollinger Band tengahnya, kemudian M15 juga sudah menembus sudah balik gitu ya, balik. Kemudian H1 nya memang sudah tembus tapi sedang koreksi dulu. Nah, ini kita kan mengundang soal koreksi. Kita ambil target sudah 55, sekarang 70. Seperti biasa target kita adalah 100, bisa 100 satu kali trade, bisa 100 beberapa kali trade. Yang penting target kita adalah 100. Kita akan lihat di M1 nya. Tunggu dulu sebentar, apakah dia masih berhasil. Dia paling enggak sampai garis yang ini. Sebentar lagi kita harus segera sell, saya sudahi untuk mendapatkan 100. Ternyata mungkin tidak bisa guys, dia sudah terkoreksi lagi. Tapi tunggu dulu sebentar, apakah dia bisa berhasil, karena dia sedang melawan Bollinger Band yang tengah ini, yang ini kan, ini sedang mau menembus yang ini. Ini Bollinger Band tengah, ini perlawanan, artinya untuk menembus ini dia akan koreksi naik turun antara berhasil dan tidak. Kalau tidak dia akan terus ke bawah lagi. Tapi sementara, nah itu gagal naik, saya koreksi, kita lihat apakah berhasil atau tidak. Karena nilainya turun, pada dasarnya dia akan turun. Bisa saja gagal guys, karena ini koreksinya sudah terlewat. M30 nggak apa-apa, sedang koreksi. M5 nya oke, koreksi sedikit. M5 karena kita melawan tren beresiko tinggi, jadi sebaiknya kita lihat dulu, tunggu. Kita berharap ini betul-betul sampai ke mendekati yang ini, karena kalau tidak pasti kita akan gagal, dan kalau gagal kita mau tidak mau harus cut loss, tidak apa-apa rugi gitu ya. Jadi wajar saja perdagangan rugi, tapi kita coba bertahan dulu, dan sudah 65-70 ya. Oke, ternyata sudah agak berat-berat, kita ambil saja close position. Oke, $80 atau mungkin 1 juta gitu ya. Nah, itu adalah cara termudahnya. Jadi jangan menyesali walaupun ini sampai sini. Jadi karena itu kalau sudah merasa terganggu, sebaiknya kita tunggu saja dia sampai ke sini, dan kita akan menunggu sampai penurunan kembali. Karena ini M5 nya seharusnya dia akan sampai ke titik yang ini, atau sampai yang ini, yang Bollinger Band yang ini. Jadi kalau kita tarik garis ke sini, kita lebar sekira-kira segini, M5 nya baru berpotensi turun lagi. Itu kemudian itu seperti itu ya. MH1 nya juga sama tuh, pada akhirnya dia akan terus seperti itu. Karena kita main scalping, kita tetap mainkan di M1, tetapi kita akan coba lihat apakah M1 terus ke atas atau tidak. Ini sudah berisiko, tapi belum target $100, belum bisa. Tadi yang bisa adalah emas dan juga ini, karena spreadnya cukup bagus. Kita lihat di H1 sedang mulai terlampaui, M15 sudah terlampaui, M30 sedikit lagi. Jadi kemungkinan besar kita bisa sell nantinya. Kita akan coba lihat dulu
si H satunya sudah menembus. Ini ke kiri, M1 nya sudah mentok di titik ini titik A ternyata tembus juga. M5 dia sedang menembus, coba menembus ini ya, dan pada akhirnya nanti akan terkoreksi lagi. Apakah kita masih bisa buy? Itu cukup beresiko karena ini untuk melewati ini dan Bollinger Band tengah, tapi pasti masih bisa ya, karena kita akan ambil sisi koreksinya saja sebetulnya, yang cari yang paling aman. M5 tidak aman, beresiko, jadi jangan memaksa ketika pasar tidak memungkinkan. Ini cukup berat pasar untuk menembus ini ya, cukup ini menembus Bollinger Band ke bawah itu nggak gampang, jadi akan terkoreksi dulu, pasti akan coba dia naik dulu. Kita tunggu menikannya. H1 sudah terlewat ya, tapi setelah terlewati dia akan koreksi dulu guys, buy jam ya. Mungkin kita akan ngambil titik koreksi setelah tembus ke sini, dia akan koreksi ke atas pakai M1. Biasanya M1 sudah terkoreksi sampai ke ujung sini, kemudian kita bisa buy. Kita ambil sisi koreksinya. Walaupun beresiko guys, bisa saja kita mau beli ke atas ternyata dia malah terus ke bawah, karena itu adalah pasar. Tapi yakinkan dulu koreksinya, pastikan dulu koreksi, kemungkinan sedikit lagi dan pada akhirnya saya bisa untuk ngambil sisi koreksinya. Nah, kemungkinan ini bisa ngambil sisi koreksi, walaupun kita akan rugi dulu beberapa puluh dolar asal kita nggak jual dia sampai ke titik yang ini, baru nanti kita coba buy. Dia akan melewati biasanya, kita tunggu saja. Ini juga ada dua, berat juga mau dilalui. Kita akan melihat titik hijaunya. Oke, terlewat. Jangan menyesali kalau bahwa ini akan terjadi. Oke, ini terlepas, harusnya kita bisa beli koreksi ke atas sebentar. Oke, kita lihat beli koreksi, dia akan terkoreksi dulu. Kita ambil sisi koreksinya karena pasti akan koreksi dulu nih ya, biar bagaimanapun turun, walaupun akan turun dia akan koreksi. Nah, kita ambil sisi cepatnya saja untuk menembus 100 dolar tadi sudah cukup ya. Ini udah 30, tadi 80, harusnya kita bisa close sekarang juga. Oke, jadi kita mendapatkan 130 dolar. Oke, dalam waktu berapa menit dah. Nah, seharusnya setelah target tercapai segera akhiri saja ya kan, segera akhiri dan jangan lanjutkan, walaupun menurut kita luar biasa wow itu pasar. Jadi semakin kita teruskan, kita tuh edik, pada akhirnya nanti kita akan mengalami kegagalan cepat atau lambat, karena kita akan terus merasa berpeluang besar padahal itu belum tentu. Jadi manfaatkan saja sekarang yang sudah ada sesuai targetnya adalah 100 dolar dalam satu kali sesi trade. Kita bisa lanjutkan nanti, besok dan lain-lain. Ketika target satu hari 130 dolar atau 100 dolar sudahi, karena menurut saya sudah cukup lah 100 dolar per hari. 5 kali 4 ada 20 hari kerja ya, 20 hari kerja, betul ya, 5 hari kali 4 minggu, artinya 20 hari kerja dengan 1,5 juta atau 1 juta. Kalau kita targetnya nggak muluk-muluk, artinya bisa kita dapatkan yang paling possible 15 juta per bulan. Itu adalah potensi yang paling memungkinkan dan realistis, dengan satu syarat tadi, artinya kita shoot
in dan out secepatnya. Jangan pakai edik kemudian tuh kan, harusnya kalau saya tahan masih dapat $200. Jangan pernah lakukan, karena itu adalah awal kehancuran sebuah trading. Oke guys, itu saja. Walaupun tadi kalau kita teruskan bisa dapat $200, $300, itu bukan milikmu. Yang pasti milikmu adalah ketika kamu berhasil profit dan close, karena ini adalah yang bisa dibawa pulang atau dipindahkan ke rekeningmu. Tapi ini hanya sebuah demo, dan demo ini tidak menimbulkan keringat. Nah, keringat ini akan berpengaruh kepada keputusanmu, karena psikologi kalau duit sendiri dengan duit gambar, duit virtual akan berbeda. Tetapi kalau kalian menguasai duit demo ini, saya yakin 75% kalian bisa menguasai dirimu pakai duit sendiri, karena akan jadi jauh lebih berhati-hati dibanding menggunakan uang demo. Tapi aplikasi demo ini tentu saja akan membuat kamu belajar lebih dalam selagi caranya adalah benar. Oke, itu saja. Thank you dan bye-bye.